Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait pengukuran capability level tata kelola teknologi informasi pada aplikasi OVO yang mengacu pada framework COVID 5 dengan domain DSS, Deliver Service and Support. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Henry Ningrum, dan ada 4 rekan saya lainnya, yaitu ada Sarah Aprilia, ada Muhammad Farhan, Faliza Niswa, dan Muhammad Ismul. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Seiring perkembangan teknologi, mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran digital yang jauh lebih praktis. Nah, seperti penggunaan pada aplikasi OVO, karena semakin banyak digunakan, pengelolaan teknologi di OVO juga harus dilakukan dengan baik supaya terhindar dari gangguan sistem, kehilangan data, atau kebocoran informasi. Untuk itu, ada 3 subdomain yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu ada DSS 01, yaitu Manage Operation, yang dimana berkaitan dengan pengelolaan operasional harian sistem, dan juga ada DSS 04, yaitu adalah Manage Continuity, yang membahas tentang kesiapan sistem dalam menghadapi gangguan atau insiden, dan yang ketiga itu ada DSS 05, yang mana itu adalah managed security service yang mencangkup perlindungan terhadap aset dan data sistem. Nah, apabila ketiga aspek ini tidak ditangani dengan serius, maka ya akan berdampak pada penurunan kualitas layanan, meningkatnya keluhan pengguna, dan bahkan bisa berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan OVO sendiri. Untuk itu, kita penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi tata kelola teknologi informasi, khususnya pada layanan DSS ini, Deliver Service and Support, supaya kita bisa menilai nih sejauh mana kesiapan OVO buat menjaga mutu operasional, keberlanjutan sistem, dan keamanan informasi. Next, untuk itu kita mengelompokkan permasalahan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mengetahui apakah OVO itu masih mengalami gangguan operasional seperti lambatnya proses transaksi ketika banyak pengguna yang mengakses, dan yang kedua itu adalah kita akan menilai kesiapan OVO. Kita akan mengetahui apakah OVO sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi gangguan besar seperti serangan siber atau kerusakan sistem, dan yang terakhir itu adalah kita akan mengevaluasi bagaimana OVO melindungi data dan transaksi pengguna dari ancaman keamanan digital. Next, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Oke, dalam hal ini kita akan membahas tentang tujuan penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan domain DSS 01, DSS 04, dan DSS 05 pada aplikasi OVO menggunakan framework COVID-5 serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan hal-hal yang belum optimal. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan strategi pengelolaan teknologi informasi bagi OVO maupun perusahaan sejenis di era digital saat ini. Nextnya adalah yang pertama adalah metode penelitian. Kami melakukan lima langkah metode penelitian. Yang pertama, kami melakukan identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, proses identifikasi dan analisa permasalahan yang terdapat pada penelitian teknologi informasi dan didukung dengan penyusunan strategi sistem informasi. Yang berikutnya, kami melakukan studi literatur. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari jurnal, buku, daftar bacaan, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti serta mendukung kerangka teori yang digunakan. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, di mana wawancara, survei, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari responden. Penggunaan berbagai teknik ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif dan representatif.
Yang keempat, kami melakukan analisis data. Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap hasil kuesioner yang telah diberikan kepada 20 responden dengan berdasarkan kerangka kerja COVID-5 dengan domain yang pertama DSS-01, yang kedua DSS-04, dan yang terakhir adalah DSS-05 yang kemudian dapat didapatkannya hasil analisis tingkat kematangan dan analisis kesenjangan atau gap analisis. Yang terakhir adalah laporan hasil atau rekomendasi. Tapi ini dilakukan untuk menyusun dan menyampaikan hasil akhir dari proses audit. Kegiatan ini mencakup penyajian temuan, penarikan kesimpulan, serta pemberian rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil evaluasi dan pada submain DSS-01, DSS-04, dan DSS-05. Lalu berikutnya adalah capability level maturity dan level end gap. Selanjutnya adalah mengenai tabel capability level. Di dalam COVID-5 ini terdapat adanya capability level yang bentuknya ini bersumber pada standar ISO. Dalam capability level ini ada 6 level. Untuk level yang pertama atau level 0, ini dinamakan incomplete process. Di dalam level ini proses yang tidak dilaksanakan atau bisa dikatakan gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Level ini itu ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. Lalu untuk level yang kedua yang disebut dengan level 1 atau perform proses, pada proses ini diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu yang ketiga adalah level 2 yaitu manage proses. Proses yang diimplementasikan dikelola. Itu dimulai dari tahap merencanakan, memonitoring, sampai menyesuaikan. Dan hasilnya ini ditetapkan lalu nantinya akan selalu terus dipantau atau dikontrol. Lalu yang keempat adalah level 3 yaitu disebut dengan established process. Pada proses ini didokumentasikan untuk mengkomunikasikan yang tujuannya ini untuk mengefisiensi dari kegiatan si organisasi. Lalu yang kelima adalah level 4 atau predictable process. Pada tahap ini, proses dimonitor, diukur, dan diprediksi demi mencapai hasil. Lalu yang terakhir adalah level 5. Level 5 ini merupakan level yang paling tinggi atau level yang paling bagus, dinamakan optimizing process. Proses ini memprediksikan, kemudian ditingkatkan demi memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan tujuan yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah perhitungan atau bisa dikatakan hasil kuesioner untuk subdomain DSS 01 yaitu Manage Operation. Untuk menghitung tingkat kematangan atau maturity level, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 20 responden. Setelah seluruh responden memberikan tanggapan, hasilnya dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi perolehan data seperti pada gambar tersebut. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mempermudah proses perhitungan indeks maturity. Untuk keterangan di dalam tabel, untuk kolom A hingga kolom T itu menunjukkan atau mewakili inisial dari masing-masing responden. Setiap baris pada tabel berisi butir pertanyaan dengan total 5 pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis tingkat tata kelola teknologi informasi untuk tiap-tiap subdomain. Yang dimana subdomain yang kami gunakan pada pembahasan kali ini adalah DSS 01, DSS 04, dan DSS 05. Untuk nilai current maturity-nya sendiri dihitung dari total skor jawaban pada setiap item pertanyaan, kemudian dibagi dengan jumlah responden, yang dimana banyak responden yang kami gunakan adalah 20 responden. Jadi, untuk contohnya seperti pada gambar, misal untuk pertanyaan pertama itu total keseluruhan dari 20 responden adalah 78. Maka untuk didapatkan current maturity-nya 78 dibagi dengan 20 yang menghasilkan 3,9.
yang dimana nanti dari 3,9 ini dilihat lagi berdasarkan indeks maturity levelnya. Setelah dilihat, ternyata dia masuk ke dalam maturity level 4 dengan keterangan manage and measurable. Begitupun seterusnya untuk pertanyaan 2, 3, 4 dan subdomain DSS 04 dan DSS 05. Oke. Baik, selanjutnya adalah rekapitulasi modul capability. Berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner dari responden terhadap 15 item pertanyaan yang dibagi menjadi 3 subdomain COVID, diperoleh rata-rata nilai pada masing-masing subdomain yaitu pada DSS 01 atau Manage Operation memperoleh nilai rata-rata responden untuk tiap proses berkisar antara 3,8 hingga 4 dengan rata-rata total subdomain sebesar 3,85 sehingga pada maturity level 4 atau predictable. Pada subdomain DSS 04 atau Managed Continuity memperoleh nilai rata-rata responden berada di kisaran 3,5 hingga 3,9, menghasilkan rata-rata subdomain 3,57 dan berada pada level maturity 4 atau predictable. Pada DSS 05 atau Managed Security Service memperoleh nilai rata-rata responden antara 3,3 hingga 4 dengan rata-rata subdomain 3,79 dan berada pada maturity level 4 atau predictable. Next. Lalu selanjutnya ada gap analis. Dari hasil pengukuran maturity level pada ketiga subdomain COVID-5, yaitu DSS 01, DSS 04, dan DSS 05, dilakukan perbandingan antara current maturity dan expect maturity. Pada DSS 01 menunjukkan gap sebesar 0,15, yang berarti perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa proses operasional pada aplikasi OVO sudah cukup mendekati standar yang diharapkan. Lalu pada DSS 04 memiliki gap tertinggi yaitu 0,43. Hal ini menandakan bahwa masih ada beberapa aspek dalam perencanaan pengelolaan layanan yang perlu diperbaiki, seperti pengujian berkala, dokumen skenario darurat, atau kesiapan infrastruktur saat terjadi gangguan. Yang terakhir DSS 05 memiliki gap sebesar 0,21 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi sudah berjalan baik. Namun masih perlu dilakukan peningkatan seperti audit keamanan rutin, penguatan sistem deteksi ancaman, atau peningkatan kesadaran keamanan bagi pengguna dan staf internal. Pada bagian kesimpulan, tingkat kapabilitas tata kelola TI pada aplikasi OVO secara umum berada pada level 4 atau predictable. Hal ini menunjukkan bahwa proses-proses TI telah berjalan dengan baik, terdokumentasi, dikendalikan, dan dimonitoring secara berkala. Secara keseluruhan rata-rata gap sebesar 0,79 mengindikasikan bahwa tata kelola TI pada aplikasi OVO sudah hampir memenuhi harapan. Namun tetap perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan agar mencapai tingkat kapabilitas optimal dan dapat terus mengikuti berkembang teknologi secara kebutuhan pengguna. Next. Pada bagian saran, yang pertama adalah meningkatkan pengujian berkala terhadap rencana kontinuitas layanan. Yang kedua adalah memperkuat dokumentasi prosedur tanggap darurat dan pemulihan bencana. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem monitoring otomatis. Yang keempat adalah melakukan audit keamanan informasi secara rutin. Yang kelima adalah meningkatkan pelatihan dan kesadaran keamanan bagi staf dan pengguna. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.